Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Internet of Things serta mikrotik. Jadi di sini saya sudah menyiapkan slide untuk materi Internet of Things itu sendiri. Jadi pengertian dari IoT atau Internet of Things yaitu suatu konsep di mana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke perangkat komputer. IoT ini juga kerap diidentifikasi dengan RFID sebagai metode komunikasi. Walaupun begitu, IoT juga bisa mencakup teknologi-teknologi sensor lainnya seperti teknologi nirkabel maupun kode QR yang sering kita temukan di sekitar kita. Di sini ada kemampuan dari IoT itu sendiri. Contohnya dalam berbagi data, ada juga bisa menjadi remote control dan masih banyak lagi. Untuk contoh lainnya yaitu untuk pengolahan bahan pangan, elektronik, dan berbagai mesin atau teknologi lainnya yang semuanya tersambung ke jaringan lokal maupun global lewat sensor yang tertanam dan selalu menyala aktif. Ini ada cara kerja Internet of Things. Ada unsur-unsur pembentuk IoT. Di sini ada konektivitas sensor, ada keterlibatan aktif atau active engagement, ada perangkat berukuran kecil, serta ada kecerdasan buatan. Di sini ada sejarah dan perkembangan mengenai AI atau Artificial Intelligence. Di sini juga ada penjelasan mengenai perkembangan Internet of Things. Di sini ada macam-macam dari penerapan IoT, yaitu ada di bidang pertanian, ada bidang energi, bidang lingkungan, otomatisasi rumah, medis dan kesehatan, serta ada transportasi. Oke, untuk penjelasan selanjutnya ada di materi mikrotik. Di sini ada pengertian OSI layer, di mana OSI layer ini adalah Open System Interconnection, yang mana menggunakan model referensi dengan bentuk konseptual yang saat ini OSI sudah menjadi standar koneksi pada komputer yang memang diciptakan untuk memenuhi suatu tujuan. Di sini ada daftar OSI layer. Nah, ada physical layer, data link layer, di OSI layer ada network, ada transport, ada session, ada presentation dan application. Dan beberapa protokol pada aplikasi layer, yaitu ada HTTP, SMTP, dan NFS. Untuk physical layer pada jaringan komputer itu merupakan layer yang memiliki keterkaitan atau koneksi terdekat dengan perangkat keras jaringan yang kemudian membantu sebuah transmisi jaringan yang dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Perangkat keras jaringan komputer serta fungsinya. Di sini ada 5 media fisik jaringan, yaitu ada kabel, network, interface, card, hub, dan repeater serta switch. Untuk kabel itu sendiri, fungsinya yaitu alat transfer data yang paling utama digunakan, dan ada beberapa jenis kabel yang kerap ditemui, yaitu kabel UTP, koaksial, dan fiber optik. Untuk NEC itu sendiri, itu nama lainnya adalah LAN card yang bertugas untuk meneruskan sinyal biner dari komputer, yaitu melalui perangkat keras berupa kabel. Dengan sendirinya, NEC ini mampu memilih frama yang dibutuhkan dalam proses pengiriman data. Untuk hub itu sendiri pada umumnya digunakan oleh jaringan yang mengimplementasikan topologi bintang. Dengan adanya hub, antara komputer user dengan klien dapat saling berbagi informasi sehingga menghemat kabel dan server. Untuk repeater itu sendiri yaitu perangkat
keras ini berfungsi sebagai penambah jangkauan transmisi data tanpa melakukan penambahan server baru. Serta untuk switch itu sendiri, konsep dasarnya seperti hub, hanya saja switch lebih efektif dalam memilih komputer klien yang berhak mendapatkan akses informasi. Dan cara yang dilakukannya adalah dengan membatasi transmisi dari paket data itu sendiri. Fungsi dari physical layer itu yaitu menentukan metode persinyalan, di mana komunikasi data dalam jaringan membutuhkan lapisan fisik untuk memutuskan prosesnya data, baik dalam bentuk digital maupun analog. Yang kedua, melakukan sinkronisasi data. Yang sebagai susunan terakhir, fungsi lapisan fisik ini adalah melakukan penyelarasan paket data agar isinya tidak berubah. Untuk mendefinisikan kartulan, lapisan ini menjalankan fungsi yang berhubungan langsung dengan media atau link fisik. Pendefinisian dilakukan agar proses transmisi dapat berjalan lancar dan sesuai protokol. Dan untuk mengimplementasikan topologi jaringan, di sini topologi jaringan itu adalah kerangka yang dibuat agar antar komputer dapat saling bertukar informasi bahkan sebelum membangun jaringan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui topologi yang akan dipilih untuk menghubungkan beberapa perangkat yang jenisnya cukup beragam seperti topologi ring, star, bus, linear, dan hybrid. Di sini ada data link layer. Data link layer ini merupakan salah satu dari ketujuh macam layer atau lapisan yang terdapat pada OSI. Salah satu cirinya ada pada data link layer. Jadi data link layer merupakan salah satu lapisan yang secara fisik memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network card. Fungsi dari data link layer ini yaitu melakukan proses grouping secara logik, bisa menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address, mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data, serta menggabungkan paket data ke dalam bit dan menggabungkan bit ke dalam frame. Untuk network layer itu sendiri itu jaringan komputer atau yang bisa kita kenal dengan istilah lapisan jaringan, merupakan salah satu bagian layer pada keseluruhan sistem OSI layer reference model yang terdiri dari 7 buah lapisan atau layer. Yang itu yang ada seperti slide sebelumnya, ada 7 lapisan OSI layer tadi, itu sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Fungsi dari network layer itu sendiri ada satu, menentukan tujuan data, ada mendefinisikan alamat IP, membuat header pada paket-paket data, dan melakukan proses routing. Jadi sekian paparan dari materi Internet of Things serta mikrotik pada MK hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.